Nama saya Triana Rahmawati, nama panggilan saya Tria. Saya dari Sosiologi Fisik UNS, alumni, dan sekarang saya berdomisili di Solo untuk bersama dengan teman-teman membangun Gria Skizofren. Gria Skizofren adalah sebuah tempat komunitas pemuda peduli gangguan kejiwaan. Gria Skizofren hadir dengan semangat anak muda mengkampen kepedulian pada orang dengan masalah kejiwaan. Latar belakang berdirinya adalah kekhawatiran kami tentang pertumbuhan semakin tinggi ODMK, tapi kepedulian masyarakat terhadap orang dengan masalah kejiwaan yang tidak juga mengikuti pertambahannya. Kami ingin membuat rumah sendiri yang di mana ada ODMK yang kami rawat bersama dengan para volunteer. Kemudian kami ingin membuat ODMK itu tidak takut lagi hidup bersama kami. Karena banyak sekali keluarga yang menjadi khawatir ketika anggota keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa. Nama saya Triana Rahmawati, nama panggilan saya Tria. Saya dari Sosiologi Fisik UNS, alumni, dan sekarang saya berdomisili di Solo untuk bersama dengan teman-teman membangun Gria Skizofren. Gria Skizofren adalah sebuah tempat komunitas pemuda peduli gangguan kejiwaan. Gria Skizofren hadir dengan semangat anak muda mengkampen kepedulian pada orang dengan masalah kejiwaan. Latar belakang berdirinya adalah kekhawatiran kami tentang pertumbuhan semakin tinggi ODMK, tapi kepedulian masyarakat terhadap orang dengan masalah kejiwaan yang tidak juga mengikuti pertambahannya. Kami ingin membuat rumah sendiri yang di mana ada ODMK yang kami rawat bersama dengan para volunteer. Kemudian kami ingin membuat ODMK itu tidak takut lagi hidup bersama kami. Karena banyak sekali keluarga yang menjadi khawatir ketika anggota keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa. Nama saya Triana Rahmawati, nama panggilan saya Tria. Saya dari Sosiologi Fisik UNS, alumni, dan sekarang saya berdomisili di Solo untuk bersama dengan teman-teman membangun Gria Skizofren. Gria Skizofren adalah sebuah tempat komunitas pemuda peduli gangguan kejiwaan. Gria Skizofren hadir dengan semangat anak muda mengkampen kepedulian pada orang dengan masalah kejiwaan. Latar belakang berdirinya adalah kekhawatiran kami tentang pertumbuhan semakin tinggi ODMK, tapi kepedulian masyarakat terhadap orang dengan masalah kejiwaan yang tidak juga mengikuti pertambahannya. Kami ingin membuat rumah sendiri yang di mana ada ODMK yang kami rawat bersama dengan para volunteer. Kemudian kami ingin membuat ODMK itu tidak takut lagi hidup bersama kami. Karena banyak sekali keluarga yang menjadi khawatir ketika anggota keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa. Ini aku bisa masuk.
Bagi sebagian masyarakat kita, mungkin akan merasa tidak nyaman, bahkan takut. Saya, Triana Rahmawati, dan teman-teman di komunitas Gria Skizofren Solo merasa terpanggil untuk mencurahkan perhatian terhadap orang dengan masalah kejiwaan, ODMK. Meskipun mereka tidak seperti kita, namun mereka juga manusia yang tetap bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mereka butuh kebahagiaan dan penerimaan. Kami ingin mengubah stigma negatif terhadap ODMK. Menikmati hari-hari bersama mereka, justru kami menemukan dan cinta. Dan cinta mereka tulus. Itu yang kami rasakan. Bukan kami yang memberikan kebahagiaan, tetapi merekalah yang memberi kebahagiaan itu untuk kami. Cinta tidak terbatas pada sesuatu yang hanya bisa diucapkan, tetapi lebih kepada sesuatu yang bisa dirasakan. Ia adalah hati nurani. Bersama semangat 65 tahun CKM Giniaga, kami ingin mengejar mimpi. Mimpi untuk mengantarkan mereka kembali pulang. Bagi sebagian masyarakat kita, mungkin akan merasa tidak nyaman, bahkan takut. Saya, Triana Rahmawati, dan teman-teman di komunitas Gria Skizofren Solo merasa terpanggil untuk mencurahkan perhatian terhadap orang dengan masalah kejiwaan, ODMK. Meskipun mereka tidak seperti kita, namun mereka juga manusia yang tetap bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mereka butuh kebahagiaan dan penerimaan. Kami ingin mengubah stigma negatif terhadap ODMK. Menikmati hari-hari bersama mereka, justru kami menemukan banyak cinta. Dan cinta mereka tulus. Itu yang kami rasakan. Bukan kami yang memberikan kebahagiaan, tetapi merekalah yang memberi kebahagiaan itu untuk kami. Cinta tidak terbatas pada sesuatu yang hanya bisa diucapkan, tetapi lebih kepada sesuatu yang bisa dirasakan. Ia adalah hati nurani. Bersama semangat 65 tahun CKM Giniaga, kami ingin mengejar mimpi. Mimpi untuk mengantarkan mereka kembali pulang. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, teman-teman semuanya, selamat datang dalam acara community gathering yang diadakan oleh Gria Skizofren dengan mengangkat tema mengenal lebih dekat tentang kesehatan mental. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Aurelia sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Pemaparan materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kak Mariam Yasmin, Sarjana Kedokteran. Beliau merupakan salah satu volunteer dari Gria Skizofren yang saat ini sedang menempuh koas di salah satu rumah sakit yang ada di Surakarta. Sebelumnya, Kak Yasmin, selamat malam, Kak. Malam. Gimana, Kak, kabar hari ini? Sehat? Sehat-sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh Kak Yasmin. Kepada Kak Yasmin, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, makasih Aurel. Sebelumnya, halo semuanya. Kenal.
Kenalin, aku Yasmin. Jadi kayak yang Aurel tadi bilang, kebetulan sekarang ini aku sedang menempuh pendidikan profesi dokter atau lebih dikenal dengan koas di UNS. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini aku mau berbagi sedikit tentang yang aku tahu dan yang sudah aku pelajari tentang kesehatan mental. Semoga apa yang akan aku jelaskan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sebentar ya, aku share screen dulu. Ya, ini udah kelihatan ya untuk slide-nya. Di saya putus-putus, Kak. Oh, sudah. Halo, apakah slide aku udah kelihatan, teman-teman? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Sudah ya, udah kelihatan jelas ya ini untuk slide-nya. Kalau Sepertinya Kak Yasmin baru ada gangguan sinyal ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar. halo, maaf banget tadi tiba-tiba aku keputus internet aku. Ini sekarang udah kelihatan lagi ya. Ya, udah kelihatan, Kak, dan suaranya juga udah lebih jelas. Oke. Oke, jadi teman-teman hari ini aku ingin ngasih sharing aja sedikit tentang kesehatan mental, yaitu dengan bertajuk menjaga kesehatan mental, merawat pikiran dan tubuh. Jadi pertama-tama sebenarnya kita harus tahu dulu ya apa sih kesehatan mental itu gitu kan. Kesehatan fisik itu apa gitu. Menurut definisi WHO itu suatu keadaan emosional seseorang secara optimal dan sesuai dengan perkembangan optimal dari individu lain. Ya sebenarnya intinya kayak perkembangan kita secara personal itu kurang lebih sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi dari kesehatan mental ini? Umumnya tuh ada tiga faktor biologis. Jadi, misalnya kalau memang kita ada mungkin penyakit bawaan secara genetik atau turunan, atau mungkin ada kondisi di mana adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak atau mungkin sedang mengalami penyakit tertentu. Ini suara aku kira-kira jelas nggak ya, teman-teman? Putus-putus.
Halo teman-teman, apakah mungkin suara aku? Ya, Kak Yasmin, coba eh, di-off-kan dulu kameranya biar suaranya lebih jelas. Halo, halo, suaraku jelas nggak sekarang ya? Aku maaf banget ya, kayaknya sinyal aku baru agak ini putus-putus, maaf banget ya teman-teman. Ini sekarang udah jelas belum ya? Udah. Oke, sebentar, aku share screen lagi. Ya, jadi mau ngelanjutin yang tadi, yaitu tentang, ini udah kelihatan ya layarnya? Ya. Jadi mau ngelanjutin yang tadi yaitu apa sih kesehatan mental itu? Jadi intinya kesehatan mental itu adalah kondisi di mana kita itu baik secara fisik mungkin dan juga intelektual dan emosional tuh sama-sama orang-orang di sekitar kita. Contohnya misalnya ketika kita anak-anak gitu kan, anak-anak usia SD kan sudah mulai bisa bersosialisasi sama teman-temannya, bisa bermain bersama. Nah, itu kalau misalnya mungkin ada kekurangan, kayak kurang bisa bersosialisasi, itu mungkin bisa menjadi salah satunya karena ada permasalahan di kesehatan mental. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Umumnya tuh ada tiga, yaitu faktor biologis. Contohnya tuh kondisi genetik. Kalau misalnya mungkin di keluarga ada riwayat penyakit atau gangguan mental, itu bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Atau mungkin ada memang bawaan adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak. Bisa karena memang bawaan atau mungkin karena faktor contohnya obat atau mungkin penyakit-penyakit lain. Terus yang kedua itu ada pengalaman hidup, misalnya ketika masa kecil memiliki trauma atau mungkin pernah mengalami kekerasan. Kemudian ada juga gaya hidup dan kondisi lingkungan sekitar, misalnya makanan yang kita makan, sering atau tidaknya olahraga, kemudian lingkungan sosial yang suportif, atau mungkin bekerja di sebuah tempat yang emang banyak sekali menyita waktu sehingga tidak tidak punya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Nah, selain itu, sebenarnya kesehatan mental itu nggak cuma soal pikiran gitu. Apa aja sih ciri-ciri orang yang sehat secara mental? Nah, yang pertama tuh dapat menyesuaikan diri secara konstruktif. Contohnya di sini yaitu tadi misalnya bersosialisasi sama teman-temannya atau mungkin misalnya kan kita kayak kuliah gitu kan. Secara itu kita bisa menyesuaikan sama teman-teman di sekitar kita. Kemudian yang kedua itu merasa puas dengan hasil usaha sendiri. Kayak misalnya ketika kita mengerjakan sebuah tugas gitu tuh kita selalu kita akan ada di poin di mana oh saya sudah puas gitu. Enggak yang terus merasa bahwa kurang terus nih kayaknya pekerjaan aku tuh nggak bener-bener gitu. Nah, terus yang ketiga itu lebih puas memberi daripada menerima. Ini sebenarnya emang agak general. Maksudnya ini pasti tiap individu beda-beda ya. Tapi intinya itu sebenarnya kayak kita tuh nggak apa ya nggak egois gitu loh kayak kita nggak mau semua hal itu tuh punya kita kayak kita masih um, pengen lah untuk berbagi walaupun sedikit maksudnya masih ada rasa untuk berbagi kemudian yang keempat relatif bebas dari rasa tegang dan cemas sebenarnya perasaan tegang dan cemas ini tuh normal ya teman-teman. Apalagi kan kita misalnya baru mau maju ujian atau mau melakukan presentasi gitu kan pasti cemas gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya normal-normal aja. Akan tetapi sehat mental itu ketika kita hanya merasa cemas di situasi-situasi yang seharusnya nggak merasa cemas setiap waktu. Misalnya kita nggak mau maju ujian, kita cuma masuk kuliah aja kita kayak cemas gitu kayak aduh nanti misalnya nih kayak aku di kelas nanti orang-orang ngeliat aku kayak gimana ya apakah teman-teman aku tuh sebenarnya nggak suka sama aku gitu padahal itu tuh bukan seharusnya dipikirkan kayak gitu terus yang terakhir itu berhubungan dengan orang lain secara baik nah
Terus sebenarnya apa sih gangguan jiwa itu gitu kan? Apa sih sebenarnya definisi dari gangguan jiwa? Nah, untuk gangguan jiwa itu adanya gangguan fungsi di jiwa yang baik disadari atau tidak disadari yang mengakibatkan penderitaan dan hindaya dalam fungsi fisik, psikis, sosial, pekerjaan atau pendidikan. Sebenarnya secara intinya itu ketika seseorang baik dia sadar atau enggak itu mengakibatkan fungsinya atau mungkin perannya dia di lingkup sosial itu tuh terganggu. Misalnya kita sebagai mahasiswa gitu kan, sebagai mahasiswa kan misal tugas kita itu belajar gitu kan di kampus gitu. Akan tetapi kalau misalnya kita mengalami gangguan jiwa itu gangguannya sampai membuat kita nggak bisa misal pergi ke kampus atau mungkin nggak bisa mengerjakan tugas-tugas di kampus atau kalau mungkin contoh lain misalnya seseorang yang ibu rumah tangga gitu kan. Berarti misalnya pekerjaan atau fungsi dia kan di rumah, melakukan pekerjaan rumah, mengurus anak gitu kan. Nah, akan tetapi dengan gangguan jiwa ini membuat dia bahkan mungkin tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak ada keinginan untuk mengurus anaknya, tidak ada keinginan untuk melakukan pekerjaan rumah seperti itu. Nah, terus ini kan istilah yang sering banget kita dengar ya teman-teman, yaitu ODMK dan ODGJ. Nah, ODMK itu sendiri yaitu orang dengan masalah kejiwaan. Intinya itu sendiri yaitu seseorang yang memiliki masalah baik fisik, mental, sosial, dan lain-lain, yang memiliki resiko untuk mengalami gangguan jiwa. Jadi, bisa aja dia udah didiagnosis ataupun belum didiagnosis. Dan dia memiliki resiko untuk mengalami gangguan jiwa. Misalnya seseorang yang depresi gitu kan. Depresi itu sendiri kan ada banyak ya, maksudnya dari ringan sampai berat. Mungkin apabila orang ini baru mengalami depresi ringan, dia memang sudah memulai gejala, tapi dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari walaupun memang bagi dia itu sulit. Kalau yang mengalami depresi ringan gitu kan. Mungkin dia kayak mau kuliah tuh bisa, tapi misalnya dia diajak teman-temannya pergi dia nggak mau, atau mungkin diajak bersosialisasi dia kayak nggak mau, atau misalnya contoh yang belum didiagnosis itu contohnya korban bencana alam, pasti kan itu sangat traumatis ya dan sangat memungkinkan misalnya orangnya jadi stres, jadi takut gitu, tapi belum dia sampai bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau orang dengan gangguan jiwa itu berarti sudah adanya eh, gejala yang dapat menimbulkan hambatan orang dengan skizofrenia begitu ya misalnya yang dia tidak dia itu contohnya seperti itu intinya dia tidak bis kalau misalnya orang yang diajar orangnya mulai putus-putus lagi ya ini udah jelas belum ya maaf banget ya sinyal di rumah aku agak-agak stabil. Ini baru aja Mbak udah baik tadi pas sebelumnya agak berbet-berbet. Oh iya, oke, oke. Jadi yang contoh orang dengan gangguan jiwa ya, untuk contoh orang dengan gangguan jiwa itu yaitu tadi orang dengan misalnya contohnya skizofrenia yang sedang kambuh, yang dimana dia sendiri nggak bisa bedain antara realita dan imajinasi. Jadi dia ketika berinteraksi dengan orang lain aja mungkin nggak bisa seperti itu. Nah, terus sebenarnya masalah kesehatan mental ini tuh lebih umum dari yang kita kira. Jadi dari data yang diambil dari Kemenkes itu, 1 dari 5 orang dewasa mengalami masalah kesehatan mental. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini dari data yang terbaru itu kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021 tuh ada 236 juta orang yang mengalami gangguan jiwa. Yang gangguan jiwa ringan ini ada 6% dari populasi ya, dari populasi. Kemudian 0,17% menderita gangguan jiwa berat. Nah, yang sebenarnya agak sedih itu ada 14,3% mengalami pasung.
Jadi memang untuk Pasung ini sendiri tuh masih cukup menyedihkan teman-teman di Indonesia karena sebenarnya kayak dipahami ya, maksudnya masih banyak orang-orang yang mungkin merasa bahwa mereka nggak bisa merawat anggota keluarganya, jadi berpikir bahwa mungkin satu-satunya cara biar anggota keluarga ini nggak menyerang orang lain gitu, contohnya adalah dengan dipasung. Tapi sebenarnya di saat yang bersamaan, ketika seseorang dengan gangguan jiwa ini dipasung, kan dia sama aja dikucilkan ya dari lingkungannya, bahkan dari keluarganya sendiri. Otomatis interaksi sosialnya itu nggak ada. Jadi em, hal ini tuh sebenarnya malah bukannya memperbaiki kondisi orang itu, tapi malah memperburuk. Karena memang untuk gangguan jiwa ini tuh nggak cuman bisa disembuhkan dengan obat-obatan, tapi perlu banget dukungan support dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan keluarganya. Nah, selain itu yang menjadi masalah sekarang itu apakah semua orang dapat mengakses fasilitas kesehatan mental? Dan gimana sih realitanya? Realitanya sendiri di Indonesia itu masih kurang banget tenaga kesehatan, khususnya di bagian kesehatan mental. Dari data yang terbaru itu, cuma ada sekitar 1.000 psikiater di seluruh Indonesia, yang otomatis kurang lebih satu psikiater itu melayani sekitar 250.000 penduduk. Kemudian adanya ketidakmerataan fasilitas, di mana diketahui masih ada 8 provinsi yang belum punya rumah sakit jiwa, bahkan ada 3 provinsi di Indonesia yang belum punya psikiater. Dan yang paling sedih lagi adalah stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa. Dengan contohnya masih ada orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pasung. Bahkan mungkin itu kan udah tahap ekstrim ya kalau sampai dipasung. Bahkan mungkin sebenarnya kadang kita nggak sadar masih mempunyai stigma. Misalnya dengan orang yang ODMK gitu. Misalnya dengan orang-orang yang depresi, orang-orang yang cemas gitu. Kadang mungkin kita nggak tahu ya orang itu misalnya sudah didiagnosis gitu, tapi kadang kita kan kayak nyeletuk aja gitu yang kayak misalnya mungkin baru ngobrol random sama teman terus yang kayak ngomong apa sih orang depresi itu gitu kayak masa sedih terus-terusan gitu itu sebenarnya udah termasuk stigma gitu. Jadi mungkin bagi kita yang sehat mental eh, masalah kejiwaan ini kayak sulit untuk dipahami gitu kan. Misalnya orang dengan depresi itu kan mereka memiliki perasaan sedih yang terus-menerus dan terlarut-larut. Misalnya mereka bahkan sampai nggak bisa bangun tidur, nggak mau makan. Itu kan kayak bagi kita mungkin apa sih maksudnya kayak sedih kok sampai sebegitunya. Tapi memang realitanya ada orang di luar sana yang mengalami kesedihan sampai seperti itu dan ya walaupun kita nggak paham apa kita rasakan kita harus seenggaknya memiliki rasa simpati malah mendukung mereka untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang diperlukan.